Perkenalkan, nama saya Kalista. Nama saya Yopa. Dan nama saya Niet. Saya Kak Yona. Kami dari Gereja Anak Tunas Ceria Jambi, GBI MPI Rayon 15 Palembang. Pagi ini kami mau beribadah loh. Meskipun di rumah kami sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu kita berdoa ya. Semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Doanya akan dipimpin oleh Kakak Kalista. Teman-teman, mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Urapi kami. Bagi yang menonton, Tuhan, berkati mereka, Tuhan. Jagai mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Shalom Papa Mama, Shalom Mbak Suster. Ketemu lagi di ibadah online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Hari ini kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Nah, sebelum mulai ibadah, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Boleh siapkan semangatnya, siapkan hatinya untuk kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Yang sudah boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya. Kakak mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua, amin. Yuk, sama-sama tepuk tangan dengan kakak. Hey, kita nyanyi ya sama-sama ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang semua. Sekali lagi. Sayang semua. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Woo. Nah, kakak mau kasih tahu kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik nggak boleh marah-marah ya. Amin ya. Kita harus punya kasih. Yuk kak, kita mau naikkan pujian ini lebih lagi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Sama Kak Vero, sama Kak Velani ya. Yuk tepuk tangannya. Yes. Kita mau nyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, K-A. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi K-A. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Lagi ya, lebih semangat lagi.
K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Wow, adik-adik luar biasa. Adik-adik boleh kembali duduk. Boleh siapkan hatinya. Kita akan menyembah Tuhan sebelum kita dengerin firman. Yuk, adik-adik tutup matanya. Oke, boleh tenangkan hatinya, ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih buat buat hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami mau kami mau sembah Tuhan sembah Tuhan lebih lagi. lebih lagi. Kami undang Kami undang Tuhan Yesus Tuhan Yesus hadir hadir di tengah-tengah di kami. tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Adik-adik tutup matanya. Lord, you're more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Katakan, Lord, you more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyi untuk Tuhan. Katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold, Jesus. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is Higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never
sama-sama pakai berdiri adik-adik. Sembah dia. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Adik lebih lagi. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari adik lebih lagi katakan. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Benar Tuhan, kami nggak mau biarin Tuhan pergi dalam hidup kami. Kami mengasihi Tuhan, benar-benar kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar. Bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik. Wow, Kak Frida lihat adik-adik luar biasa banget. Nyembah Tuhannya keren banget. Bahkan tiap minggunya adik-adik makin luar biasa. Wow, bagus banget. Nah adik-adik, hari ini Kak Frida mau ceritakan sebuah firman yang gak kalah serunya dari minggu-minggu yang lalu. Penasaran firmannya apa? Mari kita lihat ya firman kita yang satu ini. Adik-adik, coba adik-adik lihat. Di gambar ini ada gambar apa sih? Kak, itu kayaknya raja deh karena ada pakai mahkota. Oke. Yang sebelahnya kayak mirip-mirip tapi bukan raja. Dan di belakangnya ada para prajurit. Adik-adik kita kenalan ya sama beberapa orang ini. Oke? Bapak tua yang memakai mahkota ini, dia ini adalah seorang kaisar Romawi adik-adik. Pekerjaannya dia menuntut agar semua orang itu menyembah dia seperti menyembah Tuhan. Kira-kira boleh nggak ya adik-adik kita nyembah manusia? Boleh? Nggak boleh. Tapi kaisar Romawi ini, dia ini adalah seorang kaisar yang pekerjaannya pokoknya dia nuntut masyarakatnya untuk menyembah dia alih-alih seperti dia Tuhan adik-adik. Nah jadi adik-adik pada zaman dahulu, pada zamannya Tuhan Yesus, di Yerusalem itu dipimpin oleh kekaisaran Romawi. Nah pemimpinnya ialah si kaisar Romawi ini adik-adik. Dan lalu ada temennya juga nih adik-adik. Coba kita lihat. Nah yang bapak yang mirip-mirip sama kaisar Romawi ini adalah seorang pemungut pajak Romawi. Pekerjaannya dia mengambil uang daripada masyarakat yang udah bekerja keras. Pokoknya ada atau nggak ada uang, mereka tetap harus menghasilkan uang dan harus diberikan kepada pemungut pajak Romawi ini adik-adik. Jadi pemungut pajak Romawi ini terserah mau kamu lagi sakit, mau kamu lagi nggak ada uang, mau kamu lagi susah, pokoknya kamu harus kasih dia duit.
kejam ya adik-adik. Dia nggak peduli kesusahan mereka. Pokoknya dia harus dapetin duit dari rakyat itu. Lalu pekerjaannya si prajurit ini, dia akan mengancam semua masyarakat yang nggak mematuhi perintah mereka. Nah adik-adik, pada zaman dulu prajurit daripada Romawi ini mereka bebas melakukan apa aja bagi masyarakat yang menolak perintah mereka adik-adik. Bahkan sisi yang terburuknya mereka itu bisa memukul mereka kalau mereka nggak mau mendengarkan si prajurit ini adik-adik. Maka dari itu adik-adik, para masyarakat ini adik-adik, dia benci banget sama orang-orang Romawi ini. Mereka kesel banget dan mereka menyimpan dalam hati mereka. Karena apa? Kaisar Romawi dan para prajuritnya itu kejam adik-adik. Mereka nggak mau dengerin derita masyarakat adik-adik. Nah tapi adik-adik, di suatu hari Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mengajarkan satu pengajaran yang luar biasa dan membuat orang-orang tercengang adik-adik. Lihat adik-adik, jadi orang-orang ini berkumpul mendengarkan firman daripada Tuhan. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus bilang begini sama masyarakat di sana. Hendaklah kamu mengasihi musuhmu. Hah? Ngasihin musuh Tuhan? Tuhan gak tahu aja orang-orang Romawi ini membuat kami susah, membuat kami sakit hati, membuat kami terluka. Tuhan gak tahu rasanya adik-adik. Adik-adik dengerin, Tuhan bilang, aku akan kasih kamu beberapa contoh, kamu dengerin ya. Oke, Tuhan contoh yang pertama, Tuhan bilang seperti ini adik-adik. Kalau prajurit itu memukulmu atau menampar pipi kananmu, maka kau harus berikan juga pipi kirimu. Hah, gak salah denger kak, aku ditampar pipi kanan, tapi aku harus kasih pipi kiri. Adik-adik dengerin dulu, bukan begitu maksud Tuhan Yesus. Nih, contoh yang simpelnya nih adik-adik. Siapa yang di sini pernah diejek sama temennya? Pernah? Pasti pernah adik-adik. Kak Frida pun juga pernah diejek. Nah, Kak Frida mau buka rahasia nih. Waktu Kak Frida masih TK, bahkan sampai ke SD, Kak Frida nggak bisa matematika. Bahkan Kak Frida nggak bisa pengurangan. 10 kurang 8, Kak Frida nggak bisa jawab adik-adik. Oleh karena itu Kak Frida diejek. Frida lolo, Frida bodoh. Sakit banget. Tapi memang begitu adik-adik nyatanya adik-adik. Kak Frida pernah diejek loh adik-adik. Kak Frida dikatain bodoh sama teman-teman. Lalu siapa yang di sini pernah berdebat sama teman baiknya atau sama musuhnya nih berdebat? Kamu nih yang salah, kamu nih hilangin barangku, kamu nih membuat aku jatuh. Wah, siapa yang pernah bertengkar sama temennya? Wih, pasti pernah ya adik-adik. Nah, dan yang ketiga nih contohnya, biasanya ini yang main tinju-tinjuan nih biasanya banyak anak-anak laki-laki nih. Siapa yang di sini pernah berantem tapi pukul-pukul temennya? Which, banyak juga ya adik-adik. Nah adik-adik, ini contohnya adik-adik. Tuhan mau ngajarin kita bahwa kasih itu tidak balas dendam atau tidak melukai orang lain adik-adik. Maupun kalian diejek, maupun kalian harga diri kalian, hati kalian dilukain sama teman kalian, mau kalian dipukul sama temennya. Adik-adik, Tuhan mengajarkan bahwa kasih itu enggak balas dendam, bahwa kasih enggak melukain orang lain. Oke, adik-adik dengerin. Tuhan itu mengajar kita suatu kasih yang luar biasa. Dulu Kak Frida pernah dikatain bodoh. Tapi waktu Kak Frida ngerti firman Tuhan, wah Kak Frida udah jadi pinter, gak bodoh lagi adik-adik. Kak Frida sekarang udah bisa pengurangan loh. Siapa sih pinter matematika? Wih, pasti pinter banget ya adik-adik. Pasti kalian lebih jago daripada Kak Frida. Nah adik-adik, maksud daripada Tuhan, Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih itu tidak balas dendam adik-adik. Terserah mereka mau ngapain, terserah mereka mau ngejek kita, ya udah kita diamin aja, nggak apa-apa. Mereka mau ngejek kita, yang penting kita tidak membalas. Amin.
Amin. Oke. Tuhan bilang gini, contoh yang kedua. Waktu jika kamu dibawa oleh prajurit daripada Romawi ke pengadilan dan mereka meminta bajumu, maka kau juga harus berikan jaketmu. Bentar-bentar Kak Frida, kenapa? Kan dia cuma minta baju, kenapa kita harus kasih jaket kita? Nah adik-adik dengerin, jaket pada zaman dulu itu adalah suatu benda yang berharga adik-adik. Bahkan sampai sekarang pun jaket itu juga merupakan benda berharga loh adik-adik. Coba adik-adik lihat ya gambar ini ya. Nah adik-adik coba lihat gambar ini. Ada seorang ibu tua, ada seorang bapak-bapak, bahkan ada seorang anak adik-adik. Apa yang mereka kenakan di sana? Iya, mereka mengenakan jaket adik-adik. Buat apa? Buat melindungi diri mereka. Di mana kalian menemukan orang-orang ini? Di pinggir jalan kah? Iya benar adik-adik. Orang-orang yang kurang beruntung ini adik-adik, mereka menggunakan jaket mereka untuk melindungi tubuh mereka supaya mereka nggak kedinginan adik-adik. Karena mereka nggak ada rumah, nggak kayak kita adik-adik. Kita bisa berteduh di dalam rumah, kita bahkan nggak perlu jaket dalam rumah karena kita udah nggak kedinginan adik-adik. Kasiannya adik-adik lihat orang di luar sana, mereka mengenakan jaket mereka. Nah, Kak Frida mau tanya nih, siapa yang di sini pernah dibeliin baju baru sama mama papanya? Wih pernah ya, jaket baru, wih pernah, sepatu baru, pernah. Tapi pernah nggak adik-adik waktu kalian diberikan baju baru, jaket baru, kalian bilang gini, ih jelek baju ini aku nggak mau pakai, buang-buang, kasih ke orang lain aja, aku nggak suka pakai ini. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Gak boleh adik-adik. Kenapa? Ketika waktu kamu menerima baju baru itu, adik-adik harus ingat ada orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Bahkan adik-adik tadi lihat gambar yang ada anak kecil tadi. Anak kecil tadi mereka nggak menggunakan jaket adik-adik. Mereka hanya menggunakan baju untuk melindungi dirinya. Dingin dong kak? Iya. Mereka kedinginan adik-adik, mereka nggak memiliki jaket. Oleh karena itu adik-adik, jaket itu merupakan benda yang berharga. Nah, apa yang mau Tuhan ajarkan dari yang poin kedua ini adik-adik? Tuhan mau ngajarin bahwa kasih itu memberikan hal yang luar biasa. Maksudnya apa adik-adik? Seperti yang tadi Kak Frida kasih contoh. Kalian pernah diejek? Ya pernah. Kalian pernah berantem? Pernah. Pernah sampai pukul-pukulan? Pernah. Adik-adik, di sini Tuhan mau ngajarin kita harus belajar mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni. Mengampuni adik-adik. Mau mereka mengejek kita, mau mereka melukai hati kita, kita harus berikan mereka pengampunan. Kak, tapi dia nggak pantas. Dia nggak pantas terima permintaan maaf aku karena hati aku sakit banget kak. Aku kecewa banget, aku sedih banget. Mana mungkin aku bisa maafin dia. Dengerin adik-adik, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memberikan hal yang berharga ini yaitu pengampunan. Walaupun dia nggak pantas terima permintaan maafmu. Tapi ingat adik-adik, Tuhan ngajarin kita untuk kita bisa mengampuni. Sama-sama katakan amin. Amin. Poin yang terakhir nih, Tuhan ngajarin kita. Tuhan bilang sama orang-orang Yerusalem, dia bilang seperti ini. Kalau prajurit itu menyuruhmu membawa barang-barang berat itu sejauh 1 mil, maka kau harus membawa itu sejauh 2 mil. Kalau orang-orang prajurit Romawi ini menyuruhmu membawa barang-barang mereka karena mau pindahan rumah, taruh di depan rumah, maka kamu harus membawa barang-barang itu ke dalam rumah mereka. Kok gitu kak? Kan cuma disuruh taruh depan rumah, kenapa harus dibantu masuk dalam rumah? Ini adik-adik, Tuhan mau ngajarin gini. Siapa yang di sini pernah bantu mama papanya jemur baju? Saya kak, saya. Pernah ya, Kak Frida juga pernah. Tapi adik ini bukan cuma bantuin mama papanya jemurin baju,
Tapi pada waktu baju itu kering adik-adik, adik ini tanpa disuruh dia angkat bajunya masuk ke dalam rumah, bahkan dilipat. Weh, siapa yang di sini pernah melakukannya? Angkat tangannya. Wih, keren. Pasti pernah ya adik-adik. Lalu yang kedua, pasti pernah nih. Nah, siapa yang di sini pernah bantu mamanya cuci piring? Saya, Kak. Wih, keren banget. Wih, suka banget nih Kak Frida nih dengan adik-adiknya seperti ini. Lalu siapa yang di sini pernah memberi uang kepada orang yang membutuhkan? Aku, Kak, aku. Keren banget. Adik-adik dikasih uang jajan, tapi adik-adik bisa memberikan uang jajan adik-adik ke orang yang lebih membutuhkan. Itu luar biasa adik-adik. Pasti pernah ya. Nah, tapi nih yang contoh yang keempat ini, siapa yang pernah melakukannya? Jadi adik-adik, ada satu anak, dia nih ceritanya numbur temennya. Temennya jatuh, tapi dia nggak bantuin temennya yang jatuh tadi. Bahkan dia nggak minta maaf, sampai kakinya berdarah. Dia tinggalin temennya yang jatuh adik-adik. Tapi beberapa hari kemudian, temennya yang buat si orang ini jatuh, dia jatuh adik-adik. Dia juga jatuh dan kakinya berdarah. Tapi karena anak yang kemarin jatuh, dia pernah merasakan luka, dia bantuin tuh orang yang udah buat dia jatuh. Dia angkat temennya, dia bilang, udah nggak apa-apa, ini nggak sakit kok. Itu keren banget adik-adik. Walaupun temannya bersalah, udah jatuhin dia dan gak meminta maaf, bahkan juga gak nolongin dia. Tapi si anak yang jatuh tadi, dia bantuin adik-adik. Siapa yang pernah melakukannya? Pasti enggak semua anak-anak nih bisa ngelakuin ini. Karena bilang gini, buat apa aku bantuin dia? Dia aja kemarin gak bantuin aku, kakiku darah nih. Wah adik-adik, tapi Tuhan mau ngajarin adik-adik bahwa kasih itu melayani ke semua orang, bahkan musuhmu adik-adik. Mungkin kamu bilang, Kak, musuh harus dibantu ya. Aduh, aku gak bisa Kak, dia udah jahat banget. Tapi adik-adik, Tuhan ngajarin bahwa kasih itu melayani. Yang pertama, Tuhan bilang bahwa kasih itu gak balas dendam. Bahwa kasih gak melukain orang lain. Yang kedua, Tuhan mengajarkan bahwa kasih itu memberikan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang bernilai, yaitu pengampunan adik-adik. Mau kalian diejek, mau kalian dilukain, kalian harus mampu mengampuni teman kalian. Terus yang ketiga, kasih itu melayani. Sama-sama katakan amin. Kalau kita mau tanya nih, gambar apa ini? Matahari. Apakah matahari hanya menyinari orang-orang yang baik aja? Yang orang jahat nggak disinarin tuh matahari, dia hidup dalam kegelapan. Nggak ada ya adik-adik. Semua orang merasakan matahari, amin. Kak, tapi malam aku nggak ngerasain matahari. Ya beda dong. Kalau malam datangnya si ini nih. Bulan. Siapa yang di sini tidak pernah merasakan bulan? Siapa yang di sini tidak pernah melihat bulan? Semua orang pernah merasakan matahari. Bahkan bukan pernah, setiap hari dia merasakan matahari. Pada waktu malam dia merasakan bulan adik-adik. Mau dia baik, mau dia jahat, Tuhan memberikan hal ini adik-adik. Lalu yang terakhir nih, siapa yang di sini hanya orang-orang yang baik aja yang punya gigi, orang-orang jahat ompong ada? Nggak ada adik-adik. Tuhan memberikan gigi sama semua orang adik-adik. Nggak ada tuh orang yang jahat ompong. Tapi adik-adik dengar ya, bukan berarti kakek-kakek udah nggak punya gigi dia orang jahat. Enggak adik-adik, enggak ya. Jadi adik-adik, Tuhan memiliki kasih yang luar biasa adik-adik. Maupun orang ini jahat, maupun orang ini udah melukai hati Tuhan, Tuhan tetap memberikan matahari yang sama, bulan yang sama bagi setiap kita. Amin. Amin.
Nah adik-adik, di Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik, di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Adik-adik, walaupun musuhmu gak mau berteman sama kamu, ya udah gak apa-apa, minimal kita bisa berdoa buat mereka. Amin. Amin. Nah adik-adik, siapa yang sini mau nonton video? Wih, pasti seneng banget nih. Kita mau nonton satu video ya adik-adik. Video ini luar biasa banget adik-adik. Kita tonton ya. Apa yang kamu lakuin jika kamu dikhianatin? Kamu dikhianatin sama temanmu. Bahkan teman-teman kamu meninggalkan kamu adik-adik. Apa yang bakal kamu bilang kalau teman kamu menyangkal kamu, bilang aku gak kenal sama kamu. Padahal teman baik loh adik-adik. Mereka meninggalkan kamu. Terus apa yang kamu lakuin? Jika ada orang memberikan kamu mahkota duri di atas kepalamu, yang menyiksa kamu dengan cambuk, yang menggantung kamu di atas kayu salib, yang memaku tanganmu hingga berlubang, yang menusuk lambungmu dengan tombak. Apa yang kamu akan bilang sama orang-orang yang udah membunuh? Adik-adik, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika dia bilang sudah selesai, dia bilang sama Tuhan, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itulah adik-adik yang terjadi. Akhirnya Tuhan meninggal di atas kayu salib. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memberikan contoh, memperlihatkan kita apa harus kita perbuat. Mau kita dikhianatin, mau kita ditinggalin, mau kita dipukul sama orang-orang, mau kita tidak diakuin sama teman-teman, kamu dicaci maki, kamu dituduh, kamu disalibkan, tapi Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa. Dia mengampuni adik-adik. Dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Orang-orang di dekatnya meninggalkan dia. Orang-orang yang dia kasihi menyangkal dia dan bilang dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan dikhianatin adik-adik. Tapi Tuhan melakukan suatu perbuatan yang mungkin sulit kita lakukan. Dia mengampuni adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus itu menjadi contoh, menjadi gambaran kasih Allah yang sempurna adik-adik. Tuhan mengajarkan kasih dan Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita sehingga kita yang binasa memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, mau nggak hari ini kita belajar? Kita mau buang semua sampah dalam hati kita. Kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah. Kita mau mengampuni orang-orang yang membuat hati kita sakit. Kita mau tinggalkan semua beban-beban itu adik-adik. Kita mau melupakan perbuatan orang-orang yang udah menyakiti hati kita. Kak Frida punya satu teman. Dia udah SMP, dia pada waktu SD, dia ditinggalin sama mamanya. Dia hanya hidup bersama kakak sama dedeknya dan sama papanya.
mamanya pergi meninggalkan dia. Tapi adik-adik tahu apa yang dilakukan anak ini? Anak ini kuat adik-adik, dia mengenal Tuhan, dia mengerti firman Tuhan. Dia nggak ninggalin Tuhan, walaupun dia ditinggalin mamanya. Dia bilang bahwa Tuhan itu baik. Dia mengasihi Tuhan. Bisa aja tuh dia ninggalin Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu buat mamaku pergi dari hidup aku? Dia nggak mengatakan hal itu adik-adik. Dia tahu bahwa semua itu baik. Dia tahu arti kasih. Dia tahu arti mengampuni adik-adik. Bahkan sampai hari ini dia melayani Tuhan. Adik-adik, mau nggak kita juga mau seperti teman Kak Frida ini? Menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mau mengampuni, menjadi orang yang penuh dengan kasih. Karena ketika kamu hidup dalam kasih Tuhan, kamu akan memperoleh damai sejahtera adik-adik. Kamu akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Kamu akan merasa bahwa Tuhan itu baik adik-adik. Tuhan gak pernah ninggalin kalian. Mau adik-adik? Mari Kak Frida, mari kalian boleh bangkit berdiri. Kita mau nyembah Tuhan sebentar aja. Kita mau berdoa adik-adik. Harus kalian ketahui bahwa Tuhan memiliki kasih yang luar biasa. Adik-adik, apapun masalahmu, Kak Frida hanya berharap bahwa kamu membuang semua sampah-sampah di dalam hatimu. Kamu gak boleh menyimpan dendam sama teman-teman atau orang-orang yang pernah mengkhianatin kamu. Kamu gak boleh menyimpan perasaan bersalah. Kamu gak boleh menyimpan kesalahan orang lain dalam hatimu. Karena itu hanya membuat iblis akan masuk dalam hidupmu adik-adik. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Mari kau fokuskan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Karena Kak Frida percaya Tuhan hadir hari ini. Tuhan hadir di rumah adik-adik. Tuhan hadir, Tuhan tinggal di dalam hidupmu adik-adik. Mari adik-adik, fokuskan pikiranmu. Dan biarlah Tuhan menjamah hidupmu. Biarlah Tuhan masuk dalam hidupmu adik-adik. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu adik-adik. Sebab Tuhan rindu ketemu sama kamu. Tuhan rindu memeluk kamu. Tuhan rindu memulihkan hatimu. Tuhan rindu memulihkan kehidupanmu adik-adik. Mari angkat tanganmu adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Katakan lebih lagi. Your love is higher. Mari nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sampai Tuhan mendengar suaramu. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider
let you go, never ever let you go. Mari nyanyikan ini dengan lembut. Love is higher, higher than the heaven. Yes, bagus adik-adik. Mercy is deeper, Deeper than the earth, your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Benar Tuhan, kami gak mau biarin Tuhan pergi ya Tuhan. Kami undang Tuhan hadir dalam hidup kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap hidup kami ya Tuhan. Kami hari ini mau belajar, kami mau buang setiap sampah-sampah dalam hati kami. Kami gak mau ingat kesalahan teman kami mau belajar mengampunin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh mati di atas kayu salib hanya untuk menebus setiap kami ya Tuhan. Kau rela dikhianatin, Tuhan rela mati di atas kayu salib hanya untuk setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau ya Tuhan terus mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan menjemput setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan bilang sama kami bahwa Tuhan bangga sama kami, bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hidup kami udah dipulihin ya Tuhan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dan setiap adik-adik yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Ya, shalom adik-adik. Nah, kita sudah dengar pesan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang apa tadi? Ya, tentang pengampunan. Kalau Tuhan bisa mengampuni musuh-musuhnya, Tuhan juga mau setiap kita anak-anaknya kita bisa lepaskan pengampunan untuk orang-orang, untuk teman-teman kita yang mungkin sudah melukai hati kita, yang menyakiti kita, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin orang tua kita, yang mungkin sudah pernah tinggalkan kita. Kita belajar ngampuni mereka. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu turun atas kita. Amin. Nah, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kak Oktav undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, papa mama, mbak suster, kakak-kakak, bahkan semua yang bisa mengikuti ibadah pada siang hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang ini
sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Sampai jumpa, sampai ketemu di minggu yang depannya. Tuhan memberkati.